nggak boleh, karena itu saudara kita. Beda kalau kita lagi kepada mualaf yang mereka balik kepada kita dan mengajarkan pengajaran yang lain. Nah itu harus kita hardik. Saudara harus tahu bedanya ya, itu harus kita hardik. Saudara harus hardik orang-orang mualaf yang datang kepada saudara dan mengajarkan ajaran yang lain yang bukan ajaran di dalam Injil kita. Ya, masuk Irena Handono, Moko Kinta, Hani Christian, Mualaf Center Group, Mafia Cina Islam itu harus saudara hardik. Ya, tapi kalau mereka cuman datang saja ke rumah, say hello, cuman datang, itu dan saudara pun jangan terima mereka di rumahmu, karena mereka sudah pasti akan menyesatkan saudara. Nah, jadi jangan memberikan salam kepada mereka. 2 Yohanes 1 ayat 9 dan 10 itu jelas sekali. Kalau mereka murtad dan kembali kepada saudara membawa ajaran-ajaran yang lain, saudara nggak boleh terima. Hati-hati. Jangan terima. Jangan terima mereka di rumahmu, karena mereka akan menyesatkan kamu dan anak-anakmu. Itu sudah banyak ya. Nah, kedua, mereka adalah orang-orang munafik yang mereka menggunakan ayat-ayat Alkitab, tetapi mereka mengingkarinya nih. Mereka ambil comot-comot cuma buat me, menjatuhkan imanmu, tapi mereka sendiri mengingkari ayat-ayat yang lainnya. Itu yang namanya orang munafik. Ya, Halo. sebabnya saya sendiri juga tidak suka mengambil ayat-ayat Al-Quran untuk membenarkan Yesus Kristus. Itu sama saja saya lagi bikin disertasi S3 saya dengan referensi majalah Kunjung dan Bobo. Itu jelas fiktif, itu jelas fiksi dan fiksi picisan. Tetapi saya malah gunakan buat disertasi S3 saya. Ya tentu saja profesor saya akan tertawa terbahak-bahak. Ya, bukan tertawa terbahak-bahaknya bukan karena lucu, karena jengkel. Ya, karena jengkel. Ini kamu ini katanya S3 tapi masih mengutip-ngutip ayat-ayat, masih mengutip-ngutip dengan referensi-referensi Kunjung sama Bobo. Nah, itulah Al-Quran bagi saya. Jadi kalau saudara memberitakan Injil, jangan kutip-kutip. Nah, beda kalau orang itu bohong. Nah, kayak kemarin Ustadz Masihud bilang Muhammad disunat. Saya bilang mana ada di Al-Quran Ustadz. Nah, itu kita kembalikan. Nah, pengetahuan Islamologi itu bukan buat kita memberitakan Injil, bukan. Tapi buat kalau mereka bohong sama kita ngerti kamu jangan bohongi, di Al-Quran nggak ada begitu. Memang Al-Quranmu memang ngajari kamu bohong kok. Nah, gitu ya. Hanya Islam yang menolak ketuhanan Yesus Kristus dan penyaliban Yesus Kristus. Orang Buddha, orang Hindu, orang lain nggak ada yang menolak. Hanya Islam yang menolak. Ya, jadi Islam inilah antikristus, menolak penguasa yang telah menjadi manusia. Itulah antikristus. Ya, Kristus yang menjadi manusia. Artinya apa? Dulunya bukan manusia. Ia seperti yang Paulus berkata, ia adalah dalam kesetaraannya dengan Elohim, dalam kesetaraannya dengan Theos. Maka Yesus mengosongkan dirinya menjadi sama dengan seorang manusia dan taat sampai mati di kayu salib. Dalam kesetaraannya, sebab dia sendiri adalah Elohim. Yesus sendiri berkata, aku dan Bapa satu, kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Dan saudara harus paham, pengakuan yang paling penting di dalam Alkitab adalah bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya dalam hidupmu. Karena ada banyak sekali Elohim di muka bumi ini. Musa pun Elohim, Samuel pun disebut Elohim, para rasul disebut Elohim, para malaikat pun disebut Elohim. Semua makhluk ilahi itu disebut Elohim.
Ya, jadi saudara mau yang mana? Jadi saudara jangan ribet dengan Yesus itu Allah, tapi saudara harus fokus bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya dalam hidupmu. Nah, dari dasar ini, maka dogmatika di Indonesia ini jadi aneh. Ya, dimulai dari eh, Gereja Nikaya 325, itu mereka sudah berkompromi dengan pagan, kemudian mereka mengalami transformasi, bukan transformasi, tetapi mengalami penyesuaian dari Katolik yang di Nikaya, ya, yang di timur. Makanya orang-orang Ortodoks mengaku mereka adalah gereja yang paling pertama, yang paling biblikal. Enggak, itu mereka yang justru jauh sekali. Para rasul dan Yesus tidak pernah menggunakan simbol-simbol yang digunakan oleh gereja Ortodoks ini, oleh gereja Syria ini. Bahkan mereka cara ibadahnya pun berbeda dengan para rasul dengan Yesus. Ya, dan kemudian mengalami adjustment di Katolik Roma. Kemudian mengalami adjustment lagi di masa-masa berikutnya sampai Martin Luther membongkar dan melakukan gerakan Protestan, ya, melakukan gerakan kembali kepada yang tertulis di Alkitab. Ya, ketika Paulus berusaha mengembalikan semua orang ke dalam ajaran Taurat. Ya, ke dalam ajaran Taurat, orang yang percaya, ya, bukan belum melakukan, tapi percaya dulu. Dengan iman orang diselamatkan, ya, karena iman itu orang diselamatkan. Ya, nah itu Roma 1 ayat 17 ya. Dengan iman orang benar hidup oleh iman. Jadi Abraham itu dibenarkan belum karena melakukan Taurat, tapi karena percaya. Nah, kemudian Agustinus Hippo abad kelima dia mengembalikan Roma 1 ayat 17 ini. Nah, kemudian si Martin Luther kembali mendeklarasikan Roma 1 ayat 17 ini. Sayangnya Martin Luther nggak tuntas. Nah, karena dia harus kompromi akhirnya. Dan itulah sebabnya akhirnya harus hati-hati ya, harus hati-hati dengan ketika kita kompromi. Sayang sekali Martin Luther nggak selesai. Dia sudah mencetuskan hal yang bagus ya, sola scriptura, sola gratia, sola fide, terus soli deo gloria. Itu sudah benar. Ya, sola Kristus dan soli deo gloria. Itu sudah benar. Tapi sayang akhirnya Martin Luther terjebak karena dia pun harus diam karena ada kekuasaan yang melindunginya dari kejaran orang Katolik Roma yang mau membunuhnya. Maka dia harus kompromi dengan gereja tempat dia bernaung. Namun pengajaran-pengajaran itu sudah mendekati biblical. Hanya simbol-simbol itu belum sempat dibereskan dan banyak hal yang belum selesai di zaman Martin Luther. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul 3 ayat 21, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Ya, jadi sampai pemulihan segala sesuatu, nanti baru Kristus akan datang. Gitu. Oke. Intinya adalah saya tidak bilang bahwa nanti yang saya katakan paling benar. Nah, itu yang paling penting adalah back to the Bible, tanpa menambahkan asumsi di dalamnya, tanpa berusaha mengarang-ngarang sesuatu dan merasa lebih pintar dari Tuhan. Ya,
atau merasa lebih pintar daripada penulis Alkitab sendiri. Nah, itu yang saudara harus renungkan, bahwa ketika membaca Alkitab, jangan menambahkan asumsi-asumsimu. Justru karena ketika Anda menambahkan asumsimu dan merasa lebih pintar dari penulis Alkitab, saat itu saudara sedang tersesat. Nah, itu yang saudara harus pahami. Oke, saya kira itu pengantar dari saya.